Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Matahari menggantung terang di langit biru dan awan putih. Sinar matahari menyinari daratan saat sungai Naga Kuning mengalir, dengan hutan lebat di samping sungai, membentuk lautan tanaman hijau. Di mahkota pohon perangkap binatang, tanaman merambat menggantung saat 8 atau 9 daun membentuk sangkar, seperti kumpulan kerang yang berdiri tegak. Tiba-tiba di antara salah satu kandang, ada guncangan yang hebat. Pau, bila bulan merah cerah melesat keluar dari sana, merobek daun-daunnya. Seorang gadis muda dengan pakaian berwarna terang, diselimuti baju besi berwarna putih di tubuhnya, muncul dari sangkar daun. Dia gesit, kakinya mendarat di beberapa cabang di pepohonan, bergerak cepat saat dia melompat ke bawah, akhirnya mendarat dengan selamat di tanah. Itu adalah Bai Ningbing. Sepanjang proses, pohon jebakan binatang buas tidak bergerak, seolah-olah sudah mati. Bai Ningbing memandangi pohon jebakan binatang buas ini, memikirkan apa yang dikatakan Fang Yuan kepadanya malam sebelumnya. Terhadap mangsa apapun yang melarikan diri, pohon jebakan binatang tidak akan menyerang lebih jauh. Karena mangsa apapun yang bisa melarikan diri, bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi pohon. Bahkan tanpa kecerdasan, naluri pohon perangkap binatang buas dapat memungkinkannya beradaptasi dan bertahan hidup lebih baik di alam liar. Aho, Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin, saat dia menggosok hidungnya, dia mengamati sekeliling dan memeriksa lokasinya. Di hutan perangkap binatang ini, sebagian besar sangkar daun tergantung tinggi di mahkota pohon seperti kerang hijau mengkilap. Sepertinya bau darah di pantai telah menarik banyak binatang buas. Pohon perangkap binatang itu memiliki panen yang luar biasa tadi malam, pikir Bai Ningbing dalam hatinya saat dia meregangkan anggota tubuhnya, memecahkan lehernya. Dia tidur tidak nyaman tadi malam, mayat buaya itu keras dan keras. Ditambah dengan malam yang dingin, meskipun dia sangat lelah, dia terbangun oleh hawa dingin beberapa kali. Jadi, dengan kantung mata yang besar, dia dalam kondisi mental yang buruk. Tetapi setelah berkultivasi sebentar, staminanya telah pulih lebih dari setengahnya. Pada saat ini, dia berdiri di area dengan sinar matahari, menggunakan sinar matahari untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Bai Ningbing, biarkan aku keluar. Sebuah suara terdengar, tidak lain adalah Fang Yuan. Dia tidak perlu menggunakan rumput komunikasi pendengaran bumi untuk memperhatikan keributan itu. Bai Ningbing melirik pohon perangkap binatang buas lainnya. Di mahkota pohon ini, sangkar daun yang telah menangkap Fang Yuan masih di tempat yang sama. Dia tertawa dalam hati, tidak menjawab, malah menutup matanya dan beristirahat sambil mandi di bawah sinar matahari, menunda dengan sengaja. 15 menit kemudian, dia menembakkan bilah bulan berwarna darah, memotong tanaman merambat. Daun seperti kerang berserakan di tanah saat mereka robek dan menyebar. Bai Ningbing perlahan berjalan, menggunakan pisau bulan darah lainnya, memotong daun saat Fang Yuan keluar dari kandang. Ada apa dengan penundaan itu? Saya bangun berabad-abad yang lalu, dan bahkan berhasil berkultivasi untuk sementara waktu. Wajah Fang Yuan berkilauan, terlihat sangat segar. Pakaian dan jubah yang dia keluarkan tadi malam sudah disimpan. Bai Ningbing mendengus. Situasi Fang Yuan saat ini di luar dugaannya. Dia berpikir bahwa Fang Yuan akan seperti dia, tidak bisa tidur sambil merasa lapar dan kedinginan. Dengan demikian dia menunda pembebasannya, mencoba menyiksanya. Tetapi untuk berpikir bahwa kondisinya berada di puncaknya. Sudah larut, kita harus mulai bergerak. Ayo makan dulu. Fang Yuan menembakkan bunga tusita, mengeluarkan batu bara, rak besi, pot besi, botol air dan biskuit kering, del. Dia bergerak cepat, memasak sepanci rebusan daging dalam waktu singkat. Selanjutnya dia mencari-cari, menemukan sejumlah besar jamur di bawah penutup pohon perangkap binatang. Jamur pohon ini panjang, kering dan tipis, terlihat ungu tua atau hitam. Bai Ningbing memandang Fang Yuan saat dia memasukkannya ke dalam wajan, bertanya, vegetasi liar tidak dapat dimakan tanpa hati-hati, mereka mungkin beracun. Ya, kamu benar. Fang Yuan mengangguk. Kalau begitu jangan makan. Bai Ningbing tertawa dingin, jika kamu diracuni,
aku tidak memiliki cacing gu yang menyembuhkan. Fang Yuan dengan acuh tak acuh mengeluarkan sendok, minum seteguk besar sup daging di bawah pengawasan ketat Bai Ningbing. Bai Ningbing mendengus. Hanya sampai Fang Yuan minum 5 hingga 6 suap sup, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada bahaya dalam sup itu. Setelah minum dari sendok, matanya bersinar. Dibandingkan dengan kemarin, rebusan ini memiliki rasa yang jauh lebih segar dan manis. Dia mengarahkan pandangannya ke jamur pohon di sup. Terbukti, perbedaannya disebabkan oleh jamur ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fang Yuan saat dia duduk di atas batu, minum sup dengan kepala menundukkan saat dia makan biskuit kering, penuh semangat. Meskipun kondisi tidur mereka sama, Bai Ningbing membandingkannya dengan keadaannya sendiri yang menyedihkan dan merasakan sedikit kekaguman terhadap Fang Yuan di dalam hatinya, tidak peduli seberapa banyak dia menyangkalnya. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Fang Yuan diam-diam mengeluarkan jubah dan pakaiannya agar tetap hangat, maka dia akan memiliki perasaan yang berbeda bersama-sama. Fang Yuan merasakan tatapannya mendarat padanya. Tapi dia tidak mengangkat kepalanya, hanya tersenyum ringan, berpura-pura tidak menyadarinya dan terus makan. Sejak Gunung Qingmao di mana Bai Ningbing dengan tegas menyelamatkannya, Fang Yuan merasakan sifat iblis murni dalam dirinya. Setan itu gila, tahan terhadap akal, dengan tegas berjalan di jalan mereka sendiri. Sifat iblis Bai Ningbing memberi Fang Yuan beberapa ide tentang cara memanfaatkannya. Tapi orang ini, Bai Ningbing, juga kompleks. Di satu sisi, dia terlalu lembut. Setelah mendapatkan kehidupan baru dan memecahkan masalah fisik jiwa es gelap utara, dia tidak ingin menyerah lagi, menikmati hidup dan tidak memutuskan untuk mati. Namun di sisi lain, sifat iblisnya membuatnya mengejar kegembiraan, sehingga memiliki kepribadian yang sama sekali tidak terkendali. Dia tidak takut mati, dan jika kematian cukup mengasyikkan, dia akan mengejarnya. Orang seperti itu seperti naga muda, penuh rasa ingin tahu terhadap dunia, membawa sifat yang tidak terkendali, dan keliarannya tidak dapat dijinakkan. Dia memiliki jalannya sendiri, ambisi dan aspirasinya sendiri. Bai Ningbing belum sepenuhnya tumbuh menjadi Raja Iblis, dia hanyalah anak iblis sekarang. Tapi iblis sejati ini tidak akan pernah mengubah jalannya, dan arahnya tidak dapat diubah, dan dia pasti tidak akan tunduk pada siapapun. Setan sejati hanya setia pada diri mereka sendirian, bergerak dalam kegelapan sendirian, berjalan di jalan mereka sendiri. Setan sejati akan mengagumi orang lain, tetapi mereka tidak akan pernah tunduk. Iblis sejati adalah penguasa mereka sendiri, keberadaan tertinggi. Fang Yuan mengerti Bai Ningbing karena Fang Yuan memahami dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Bai Ningbing tidak akan pernah tunduk padanya, tetapi tidak tunduk. Tidak berarti dia tidak bisa ditundukkan. Meskipun tidak dapat mengubah jalannya, bukan berarti dia tidak dapat digunakan. Jika Fang Yuan memiliki kultivasi peringkat 3, dia tidak akan membutuhkannya. Tetapi dengan hanya peringkat 1 tahap awal sekarang, nilai Bai Ningbing sangat besar. Tentu saja, ingin menaklukkannya dan memanfaatkannya, beberapa upaya perlu dilakukan. Bai Ningbing pintar dan sombong, dan tidak bisa dipaksa. Hanya melalui beberapa hal kecil, atau pengaruh eksternal untuk memberikan tekanan padanya, dia dapat perlahan-lahan dijinakkan. Diam-diam mengeluarkan pakaan untuk tetap hangat, bukan karena Fang Yuan picik. Sebelumnya Bai Ningbing sengaja menunda waktu, dan Fang Yuan tidak mengejarnya, bukan karena dia murah hati. Untuk menaklukkan Bai Ningbing, saya perlu menghabiskan banyak waktu. Tapi saya tidak terburu-buru, ayo pelan-pelan, saya butuh waktu untuk memulihkan kultivasi saya. Setelah keduanya makan, hari sudah mendekati tengah hari. Di tanah, ada jejak kaki binatang buas di mana-mana. Keduanya terus bergerak, saat Bai Ningbing membuka jalan menuju arah tenggara. Semakin dalam mereka pergi, semakin tinggi pepohonan di hutan. Sebelumnya hanya ada pohon perangkap binatang setinggi sekitar 3 hingga 4 meter, tetapi secara bertahap, tingginya menjadi 5 hingga 6 meter, dan kadang-kadang ada pohon raja setinggi 7 hingga 8 meter, seperti bangau di antara kawanan ayam. Tentu saja ada juga cabang pohon yang sekarat yang jatuh ke tanah, dipenuhi lumut hijau. Atau di beberapa daerah, ada daun-daun yang tumbuh, atau kayu yang pecah, terbelah oleh kilat, menunjukkan kemarahan langit. Makhluk-makhluk besar ini tumbuh berdekatan di daerah ini, menyelimuti langit.
Semakin dalam yang dilakukan, semakin dingin. Sinar matahari yang kuat terhalang oleh daun pohon yang berkilau, dan hanya sinar kecil yang bisa menembus, menciptakan bayangan besar di hutan. Angin bertiup, dan daun-daun pohon mengeluarkan suara desir, saat bayangan bergerak seperti emas yang hancur. Di hutan, tidak semuanya damai. Kadang-kadang, akan ada rusa, rubah, kelinci, dan hewan lain yang bergerak. Sebagian besar adalah burung, semua jenis burung, baik dalam kelompok 3 atau 5, atau kawanan besar yang terbang di langit. Yang lain berdiri di dahan pohon saat mereka bernyanyi dengan harmonis. Terkadang, akan ada raungan harimau dari jauh. Keduanya bergerak dan berhenti, mengandalkan rumput komunikasi pendengaran bumi untuk menghindari banyak bahaya. Tetapi beberapa area tidak dapat dihindari, sehingga kekuatan pertempuran Bai Ningbing diperlukan untuk memaksa jalan mereka melewatinya. Kultivasi peringkat 3 sudah cukup untuk mengatasi masalah di alam liar. Hampir turun lagi, dan Fang Yuan menemukan tempat berkemah yang aman, itu adalah Bukit Batu. Bai Ningbing sangat lelah, langsung tertidur bahkan di atas bebatuan tajam yang kasar. Pada hari kedua ketika dia bangun, tubuhnya sakit di sekujur tubuhnya dan bahkan kepalanya tidak bisa berputar dengan benar, karena leher kaku. Bersinnya juga menjadi lebih sering, jelas dia masuk angin. Fang Yuan mempertimbangkan semua ini saat mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka bergerak sangat lambat, karena tidak ada guti pergerakan untuk bepergian. Sebelumnya, Fang Yuan menggunakan laba-laba 1000 li serigala tanah dan Bai Ningbing menggunakan ular abadi bentuk putih Gu, keduanya adalah Gu Mobile yang berada di peringkat 5. Sayangnya satu meninggal dan yang lainnya melarikan diri. Tapi Fang Yuan tidak terburu-buru, kultivasinya lemah dan dia membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Setiap kali ada istirahat ketika mereka bepergian di siang hari, bahkan saat istirahat dia akan mengambil setiap detik untuk berkultivasi. Pada malam hari, dia akan berkultivasi hingga larut malam. Beberapa hari kemudian, Bai Ningbing jatuh sakit, masuk angin. Kepalanya sakit dan kekuatan tempurnya turun dengan cepat, juga demam. Fang Yuan harus berhenti dan menggunakan obat di bunga tusita padanya, serta beberapa pasta medis untuk dioleskan ke tubuhnya. Meskipun mereka terbakar di kulit, mereka membantu menghilangkan hawa dingin di tubuhnya. Hanya setelah beristirahat selama 6 hari, Bai Ningbing pulih. Penyakit ini adalah pelajaran besar baginya. Selama periode tersebut, dia mengantuk dan hampir tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, bahkan tidak bisa mengoleskan pasta itu sendiri. Fang Yuan lah yang membantunya. Jika bukan karena Fang Yuan, saya akan berada dalam posisi kritis kali ini. Setelah Bai Ningbing pulih, dia menghela nafas dalam hati. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin setuju dengan itu adalah kebenaran. Di masa lalu, nadanya keras dan sangat agresif. Tetapi setelah masalah ini, dia menjadi jauh lebih pendiam, sering diam, kadang-kadang, dia bisa pergi selama setengah hari tanpa berbicara. Semakin sedikit dia berbicara, semakin banyak Fang Yuan memimpin dan otoritasnya meningkat. Dengan cara ini, dia perlahan menjadi pemimpin di antara keduanya. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan kemudian, Bai Ningbing menjadi lebih kurus tetapi tubuhnya memancarkan aura elit yang kuat. Konsentrasinya lebih baik, dan mata birunya bersinar dengan kecemerlangan saat dia mengamati sekeliling. Tidak dapat disangkal, dia telah menyesuaikan diri dengan kehidupan primal ini, dan belajar banyak dari pengalaman ini. Fang Yuan tahu, meskipun Bai Ningbing serius, itu tidak berarti dia mengaku kalah. Hatinya termotivasi untuk belajar dengan serius dan berusaha keras untuk beradaptasi. Kadang-kadang, dia akan membantah beberapa ide Fang Yuan, dan meskipun masih agak dangkal, dia telah melampaui keluguan awalnya. Fang Yuan bisa merasakan Bai Ningbing membaik dari hari ke hari. Tapi situasi ini tidak terduga. Untuk menaklukkan Bai Ningbing, itu tidak mudah, setiap iblis sejati akan memiliki roh untuk melawan dengan kuat. Di bawah terik matahari, keduanya bersembunyi di hutan teduh saat mereka dengan hati-hati mengamati lembah gunung. Di lembah, ada buaya besar, tidur nyenyak. Buaya lava, ukuran 3 gajah ditempatkan bersama. Tubuhnya ditutupi sisik merah tua, dan keempat kakinya yang tebal dan kuat menopang tubuhnya yang sangat besar. Ekor buaya bersinar dalam kilau logam saat tingginya mencapai hampir 10 meter. Yang terpenting, di punggungnya ada 2 gumpalan, seperti 2 gunung berapi mini.
Saat bernapas, dua kolom asap hitam naik dari gumpalan, intensitasnya bervariasi. Buaya lava ini adalah Raja Seribu Binatang Buas. Untuk menghilangkannya, risikonya terlalu besar. Bai Ningbing menatap dengan waspada. Pada Raja Seribu Binatang, ada peringkat 3 cacing gu liar. Bersama dengan fisik tubuh Raja Binatang yang kuat, bahkan Gu Masters tahap puncak peringkat 3 akan kesulitan menemukan kemenangan dalam 1v1. Risiko besar hadiah yang lebih besar. Tidak mudah menemukan buaya di hutan. Kekuatan buaya Gu membutuhkan daging buaya untuk dimakan, kita memiliki kurang dari setengahnya yang tersisa sekarang. Mari kita uji kekuatan buaya ini dulu, kata Fang Yuan. Buaya lava hidup di bawah tanah dalam kelompok. Hanya Raja Binatang Buas yang memiliki kekuatan untuk naik ke permukaan dan menghirup udara segar, menikmati matahari. Bai Ningbing mengertakkan gigi, berdiri. Setelah mendapatkan Gu, kekuatan buaya, dia telah menggunakannya. Sekarang kekuatannya sangat meningkat, tetapi masih ada jarak dari kekuatan satu buaya, peningkatannya belum sepenuhnya selesai. Buaya lava itu tertidur, tetapi ketika Bai Ningbing menjauh sekitar 50 langkah darinya, ia membuka mata emas merahnya. Plop, ia menopang tubuhnya saat menoleh, dua semburan udara panas keluar dari hidungnya. Ekspresi Bai Ningbing serius, mengaktifkan kanopi Gu, tetapi masih merasakan perasaan kuat udara panas yang menyembur ke wajahnya. Dia tidak mengeluarkan kelabang emas gergaji mesin, tetapi menembakkan bilah bulan darah. Moonblade peringkat 3 menghantam punggung buaya lava, mencukur beberapa sisik dan berhasil membuat marah Raja Buaya Lava. Itu membidik secara akurat ke Bai Ningbing, membuka mulutnya yang besar dan menembakkan bola api lava merah tua. Bola api lava seukuran penggilingan batu, Bai Ningbing tidak berani menerimanya secara langsung, dan menghindar. Bam! Bola api lava menggambar busur di langit, mendarat di bebatuan gunung. Dalam ledakan, pecahan batu gunung terbang terpisah saat api menyala. Awan jamur berukuran kecil melayang ke langit sebelum menghilang. Di area ledakan, sebuah kawah besar tercipta, dan di dalamnya lava segar masih mengalir saat perlahan mendingin. Ledakan lava peringkat 3 Gu. Fang Yuan melihat ini, menyimpulkan dalam hatinya. Beberapa menit kemudian, Fang Yuan melemparkan tali dari atas Teing, dan menarik Bai Ningbing ke atas. Raja Buaya Lava menggeram beberapa kali, tetapi tidak mengejar. Sosok Fang Yuan dan Bai Ningbing menghilang saat terus berbaring di tanah, menikmati berjemur sekali lagi. Ini karena serangan Bai Ningbing hanya menyelidiki. Raja Buaya Lava tidak menganggapnya sebagai ancaman, hanya berpikir bahwa dia adalah binatang buas yang mengganggu, sehingga mengusirnya. Ini adalah Raja Buaya Lava, dengan 3 cacing Gu di dalamnya. Satu ledakan lava Gu, satu perut api Gu, dan satu Gu abu yang menumpuk, ketiganya adalah cacing Gu peringkat 3. Mencakup serangan, pertahanan, dan penyembuhan, ketiga aspek dasar terjamin. Meninggalkan lembah, Fang Yuan menyimpulkan apa yang dia amati. Bai Ningbing mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sendiri telah menyelidiki sebelumnya, dan tahu bahwa untuk membunuh Raja Buaya ini, itu sangat sulit dan hampir tidak mungkin. Jangankan ledakan lava Gu itu, bahkan pertahanan perut api Gu tidak dapat dipatahkan oleh Blood Moon Gu. Hanya Chainsaw Golden Tipe D yang bisa melakukannya saat mendekat. Tetapi jika kita benar-benar melakukan itu untuk menghancurkan perut api, kelabang juga akan lumpuh. Hari-hari ini, setelah menggunakannya untuk membunuh musuh, pisau cukur sudah dalam kondisi buruk. Plus, bahkan jika kita mematahkan pertahanan, masih ada abu Gu yang menumpuk yang bisa menyembuhkan Raja Buaya. Staminanya pasti lebih besar dari gabungan kita berdua, dalam pertempuran gesekan kita pasti akan kalah. Yang terpenting ia bisa menggali di bawah tanah dan kembali ke sarangnya, kita tidak bisa menghentikannya pergi. Kata Bai Ningbing. Fang Yuan mengangguk, analisis Anda benar, tetapi saya ingin membunuhnya lebih banyak lagi sekarang. Karena abu Gu yang memakan abu sebagai makanan, mudah untuk diberi makan. Ini juga sangat cocok sebagai cacing Gu penyembuhan kami. Meskipun cacing Gu itu bagus, kita harus hidup untuk menikmatinya. Meskipun kamu memiliki yang Gu, jangan berpikir untuk memanipulasiku, memerintahkanku untuk mempertaruhkan nyawaku dalam pertempuran seperti itu, Bai Ningbing mendengus. Kita tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi kita bisa menggunakan intelijen.
Jangankan tentang binatang buas lainnya, tetapi Raja Buaya Lava ini, kita dapat menggunakannya untuk menarik Raja Binatang Buas lainnya dan menyebabkan mereka bertarung di antara mereka sendiri, dan kemudian menuai hasil darinya, kata Fang Yuan karena dia tidak ingin menyerah karena kesulitan. Menciptakan keajaiban dari hal yang mustahil, itu adalah hal favoritnya untuk dilakukan. Jika itu adalah binatang buas lainnya, kecuali mereka baru saja bermigrasi dan tiba, mereka akan memiliki wilayah masing-masing. Di antara mereka sendiri, mereka akan mengetahui keberadaan satu sama lain dan tidak akan menyebabkan pertengkaran. Tapi Raja Buaya Lava berbeda. Biasanya hidup di bawah tanah, dan terkadang muncul ke permukaan untuk menghirup udara segar. Seperti ikan jauh di laut, melompat keluar dari permukaan air. Keberadaan mereka tidak diketahui oleh Raja Binatang lainnya, mereka seperti imigran ilegal. Kecuali itu adalah Raja Binatang Buas seperti Lican Petir, sebagian besar tidak memiliki kecerdasan tinggi. Begitu Raja Binatang terpancing, mereka akan merasa terancam oleh satu sama lain dan memulai pertempuran yang intens. Begitu mereka berdua terluka, Fang Yuan dan Bai Ningbing akan dapat merampok pemiliknya ketika rumahnya terbakar. Kata-kata Fang Yuan menyebabkan mata Bai Ningbing bersinar. Dia mengangguk. Kami tidak memiliki guti pergerakan, jadi rencana ini berisiko. Tetapi dibandingkan dengan melawan Raja Buaya Lava secara langsung, kita memiliki harapan yang lebih besar untuk sukses. Kita bisa mencoba ini. Seperti masyarakat manusia, di antara binatang buas, mereka masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Raja binatang yang lebih kuat memimpin kelompok binatang buas dan menduduki daerah dengan sumber daya yang melimpah. Sama seperti bagaimana klan manusia akan menempati mata air roh. Di antara kekuatan, mereka akan memiliki interaksi dan selama mereka menjelajah ke daerah lain, mereka akan memiliki beberapa temuan. 5 hari berikutnya, Bai dan Fang menggunakan buaya lava sebagai titik fokus saat mereka mencari-cari. Arah barat laut tempat mereka berasal tidak membutuhkan lebih banyak pengintaian. Berputar-putar di sekitar lembah, ke arah tenggara, mereka menemukan geng kera putih. Pemimpinnya adalah kera putih tua, Raja Seribu Binatang. Kecepatan kera putih cepat, dan jika terpancing, keduanya pasti akan terjebak dan dikepung. Dengan demikian, mereka harus melepaskan rencana mereka di sini. Di arah barat daya, itu adalah rawa yang membusuk. Baunya sombong, ini adalah dunia racun. Ular berbisa itu tergeletak di bawah akar pohon, saat lebah beracun seukuran kepalan tangan terbang berkelompok, dan jaring laba-laba besar memiliki laba-laba hitam seukuran wajah. Dari tengah rawa, ada katak yang menjerit. Fang Yuan menyimpulkan bahwa Gu penyembuhan yang merupakan penguasa rawa ini, katak menelan racun. Itu adalah peringkat 4, memiliki tubuh kecil dan memakan racun sebagai makanan. Jika seorang Gu Master diracuni, mengaktifkannya untuk menyerap racun akan menghasilkan efek penyembuhan. Kecepatannya buruk, tetapi memasuki bagian rawa yang dalam dan memikatnya keluar lebih sulit. Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak memiliki Gu penyembuhan. Jika mereka digigit makhluk beracun, itu akan mengakibatkan banyak masalah. Selain itu, menemukan katak menelan racun kecil di rawa besar sangat sulit. Keduanya akhirnya bergerak ke arah timur laut, menemukan sarang lebah sebesar rumah. Di dalamnya ada sejumlah besar kelompok serangga yang menakutkan, lebah jarum yang hiruk-pikuk. Lebah-lebah ini bahkan lebih bermasalah. Lebah jarum kegilaan setelah menjadi Gu, memiliki kemampuan untuk menembus segala sesuatu. Artinya, bahkan dengan perlindungan Sky Canopy Gu Bai Ningbing, itu akan ditusuk oleh jarum hiruk-pikuk peringkat 3. Angin menderu di malam hari. Angin bertiup ke gua-gua gunung saat api unggun berkedip-kedip sebagai tanggapan. Ini adalah gundukan kecil, dan sebuah gua ditemukan di dalamnya. Gua ini tidak memiliki lokasi yang optimal, pertama tidak menghadap angin, sehingga angin bertiup ke dalam gua dan menyebabkannya menjadi sangat lembab. Selanjutnya bagian atasnya tidak tertutup, seperti sumur. Seperti bintang-bintang di langit bisa dilihat. Fang Yuan dan Bai Ningbing serius, duduk di sekitar api. Fang Yuan tanpa ekspresi sementara Bai Ningbing menghela nafas kecewa. Beberapa hari ini kami menjelajahi lingkungan sepenuhnya, meskipun ide Anda bagus, kami tidak memiliki target yang cocok. Sepertinya kita hanya bisa menyerah pada Raja Buaya Lava. Rencana dibuat oleh manusia, tetapi kesuksesan ditentukan oleh surga,
kita memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, jadi kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk beberapa hal. Tidak apa-apa, saya masih ingin meningkatkan kekuatan buaya Gu, tetapi sepertinya kita tidak bisa membunuh Raja Buaya Lava. Besok kita akan berangkat, dan melanjutkan menuju Gunung Baigu. Fang Yuan mengangguk tak berdaya. Tapi saat ini, tiba-tiba dari luar, geraman marah Raja Buaya Lava bisa terdengar. Apa yang terjadi? Itu adalah Raja Buaya Lava itu. Keduanya melakukan kontak mata saat mereka meninggalkan gua, melihat ke arah tempat yang jauh. Hanya untuk melihat bahwa di lembah, warna pelangi bersinar saat nyala api menyala terang, memancarkan aura yang mengesankan. Dalam cahaya pelangi yang cemerlang, seekor burung pegar sebesar gunung menunjukkan tubuhnya. Mahkotanya bersinar seperti emas, berdiri tinggi. Bulu-bulu di tubuhnya bersinar dalam semua warna, berubah sepanjang waktu dan memberikan kecemerlangan dunia ini. Oh tidak, itu adalah Xuan Yuan Divine Vision, burung tingkat Raja Binatang Buas. Raja Buaya Lava sudah selesai, kata Fang Yuan segera. Xuan Yuan burung pegar ilahi. Bai Ningbing gelisah. Ini adalah satu-satunya Raja Binatang Buas yang bepergian, mampu terbang di langit, hanya mendarat untuk mencari makanan. Burung pegar ilahi jumlahnya rendah, mereka memiliki segala macam gu pelangi di tubuh mereka. Begitu mereka bertarung, langit akan dipenuhi dengan cahaya pelangi, bersinar dalam 5 hingga 7 cahaya berbeda. Sai, kita tidak bisa mendapatkan Raja Buaya Lava lagi. Ayo cepat, burung pegar ilahi ini bermata sangat tajam seperti elang. Jika ia menemukan kami dan datang untuk membunuh, kami akan berada dalam masalah besar. Mengatakan demikian, Fang Yuan mundur ke dalam gua. Bai Ningbing menggigit bibirnya saat dia mengikuti dari belakang. 1 jam kemudian, Raja Buaya Lava berteriak untuk terakhir kalinya sebelum terdiam. Segera setelah itu, Bai Ningbing dan Fang Yuan mendengar suara Xuan Yuan Divine Vision mematuk makanannya. Tapi nafsu makan Xuan Yuan Divine Vision sangat besar, dan satu Raja Buaya Lava tidak bisa memuaskan rasa laparnya. Malam ini, Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak tidur. Setelah teriakan Raja Buaya Lava, mereka mendengar teriakan kera putih, racun menelan jeritan katak, dan kibaran kelompok lebah. Yang terpenting, ada teriakan keras Xuan Yuan Divine Vision. Baru sampai malam Xuan Yuan Divine Vision terbang ke langit, menggambar pelangi di belakang jalurnya. Melihat jejak pelangi menghilang di langit, Fang Yuan dan Bai Ningbing akhirnya berani berjalan keluar dari gua. Keduanya datang ke lembah aslinya. Lembah itu benar-benar hancur, setengah hancur. Raja Buaya Lava membaringkan perut menghadap ke tanah, semati mungkin. Perutnya dicungkil oleh Xuan Yuan Divine Vision, dan daging serta usus di dalamnya semuanya dimakan. Hanya kerangkanya yang tersisa yang disatukan oleh kulit buaya merah tua yang tersisa. Keduanya mencari sebentar. Mereka segera menemukan pecahan kaca merah, ini adalah sisa-sisa perut api Gu. Terbukti, Raja Buaya Lava mengaktifkan Gu perut api untuk pertahanan, tetapi dikalahkan secara paksa oleh Xuan Yuan Divine Vision, menyebabkan Gu perut api dihancurkan. Adapun 2 Gu lainnya, ledakan lava dan akumulasi abu Gu, mereka tidak dapat ditemukan. Ini tidak aneh. Setelah tuan rumah mati, cacing Gu yang menghambat tubuh binatang buas akan pergi dan berkeliaran seperti mereka kehilangan rumah mereka. Akumulasi abu Gu adalah Gu penyembuhan yang sangat ideal, sempurna untuk situasi Fang Yuan. Tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan seseorang sebagian besar waktu. Tidak mendapatkan abu Gu yang terakumulasi sesuai dengan harapan Fang Yuan. Tapi, mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Masih ada daging yang tersisa di mayat Raja Buaya Lava. Xuan Yuan Divine Vision memakan sebagian besar mayatnya, tetapi meninggalkan beberapa sisa yang bisa diambil Fang Yuan dan Bai Ningbing. Setelah bekerja selama 1 sore, mereka akhirnya memotong semua daging dan menyimpannya di bunga tusita. Daging buaya ini cukup untuk memberi makan kekuatan buaya Gu selama 3 bulan. Mari kita jelajahi area lain. Fang Yuan dan Bai Ningbing datang ke wilayah kera putih. Hutan lebat sebelumnya memiliki kelompok kera putih yang bermain dan berayun. Tapi sekarang di mana-mana ada pohon-pohon yang patah, dengan dahan kera putih dalam campuran, beberapa kera tua, lumpuh atau muda membela mayat kera mereka saat mereka berteriak keras, seluruh hutan tertutup suasana kesedihan dan kehancuran. Xuan Yuan Divine Vision telah menyebabkan bencana pada kelompok 1000 binatang ini malam sebelumnya.
Saat ini hanya 2 atau 300 yang tersisa, dan beberapa ratus kera putih Raja Binatang terakhir semuanya terluka. Bai Ningbing menatap dengan mata bersinar, saat ini kelompok kera putih berada di titik terlemah mereka, haruskah kita menyerang? Fang Yuan menghentikannya, bukan karena dia mengasihani kera putih ini, tetapi tahu bahwa di satu sisi, mereka bahkan lebih berbahaya sekarang. Tentara yang membara dengan kemarahan yang benar pasti akan menang, jangan main-main dengan kera putih ini. Setelah Anda melakukannya, mereka akan menyerang dengan marah, tanpa henti menyerang sampai kita mati. Beberapa ratus raja binatang itu, meskipun mereka terluka, itu bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi sendirian. Bai Ningbing mendengar demikian, memandang Fang Yuan sebelum menyerah pada rencananya untuk menyerang. Keduanya bergerak menuju daerah barat daya, menuju rawa busuk. Rawa telah berubah menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda, dihancurkan oleh Xuan Yuan Divine Vision. Lingkungan hidup mereka telah sangat hancur, dan kekuatan utama rawa didistribusikan kembali. Meskipun Xuan Yuan Divine Vision pergi, rawa itu tidak damai. Segala macam makhluk beracun saling membunuh, dalam kekacauan. Fang Yuan dan Bai Ningbing berdiri di pinggir rawa, hanya dalam beberapa saat, mereka melihat 3 pertempuran terjadi. Satu pemandangan adalah 2 ular berbisa berwarna cerah bertarung, sampai yang satu ditelan oleh yang lain. Tapi tidak lama kemudian, kalajengking seukuran kepiting datang dan menusuk ular berbisa itu sampai mati. Pertempuran kedua adalah antara ngengat bubuk beracun dan katak biru yang menakutkan. Ketika pertempuran terjadi, katak meregangkan lidahnya dan menelan ngengat. Sesaat kemudian, ngengat mati lemas di mulut katak, tetapi katak itu juga diracuni sampai mati oleh bubuk. Pertempuran ketiga adalah antara laba-laba hitam seukuran wajah, keluar dari lumpur. Tubuhnya ditutupi semut, setelah beberapa saat semut menang, dan benar-benar melahap laba-laba itu. Melihat pemandangan yang kacau seperti itu, Fang Yuan dan Bai Ningbing segera pergi. Akhirnya mereka sampai di sarang kelompok lebah jarum yang hiruk-pikuk. Sarang lebah seperti rumah telah runtuh sepenuhnya, sekelilingnya sunyi, tidak ada satupun lebah jarum hiruk-pikuk yang tersisa. Keduanya semakin dekat. Segera, bau wijen yang harum memasuki hidung Bai Ningbing saat dia mengendus. Bau apa itu? Bau sarang lebah. Lebah. Jarum hiruk-pikuk tidak menghasilkan madu, tetapi sarang mereka adalah bahan penyempurnaan gu yang hebat. Pada saat yang sama, itu adalah jenis makanan yang bisa dikonsumsi manusia secara langsung. Fang Yuan berkata begitu, mengulurkan tangannya ke sarang lebah. Retak, fragmen sarang lebah berwarna kuning tua. Di bawah tatapan penasaran Bai Ningbing, dia memasukkan sarang lebah ke dalam mulutnya, menggigit dan menghancurkannya dalam beberapa gigitan, menelannya. Sarang lebah rasanya seperti biskuit di bumi, harum dan renyah. Namun tidak dapat disangkal, makanan yang diproduksi secara alami ini jauh lebih enak daripada biskuit. Itu membawa rasa manis ringan, tidak berminyak sama sekali, melainkan memiliki rasa yang menyegarkan. Selera yang enak. Bai Ningbing juga mengambil sepotong untuk dimakan, dan setelah mengkonsumsinya, dia merasakan mulutnya mengeluarkan air liur, rasa manis menyebabkan alisnya yang mengerutkan kening mereda tanpa sadar. Daging asin dan biskuit kering kami sudah selesai. Kita harus mengumpulkan beberapa sarang lebah dan menyimpannya di bunga tusi tamu, saran Bai Ningbing. Fang Yuan melihat ke langit, ekspresinya sedikit khawatir. Saya memiliki pemikiran yang sama, tetapi kita harus bergerak cepat. Kamu khawatir bau darah Raja Buaya Lava serta mayat kera putih akan menarik binatang buas baru. Tenanglah, tidak ada angin hari ini. Binatang buas tidak akan tertarik, setidaknya tidak untuk sementara waktu. Selama periode ini, kami dapat mengumpulkan sesuka hati. Bai Ningbing tertawa. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, hendak berbicara ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Bas bas bas. Suara lebah berdengung dan terbang memasuki telinga mereka. Bai Ningbing segera melihat ke langit, hanya untuk melihat awan tebal yang dibentuk oleh banyak lebah jarum hiruk-pikuk, menyerang ke arah mereka. Sarang lebah jarum hiruk-pikuk, meskipun dihancurkan oleh Xuan Yuan Divine Vision, dan potongan sarang lebah yang paling lezat di tengah dimakan, lebah jarum hiruk-pikuk tidak banyak berkurang jumlahnya. Lebah jarum hiruk-pikuk tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xuan Yuan Divine Vision, jadi setelah yang terakhir makan cukup, itu tidak membuang energi ekstra untuk memusnahkan hal-hal yang tidak penting ini.
Rumah kelompok lebah jarum kegilaan dihancurkan, dan karena mereka memiliki kecerdasan Ren, mereka mulai menyerang Xuan Yuan Divine Vision. Tetapi begitu Xuan Yuan Divine Vision terbang tinggi ke langit, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengejar mereka, dan tidak dapat terus mengejar, sehingga mereka hanya bisa kembali ke sarang mereka dan membangun kembali rumah mereka. Setelah itu, mereka melihat dua anak berdiri di rumah mereka memakan sarang mereka. Dalam situasi ini, keraguan apa yang ada? Kemarahan terhadap Xuan Yuan Divine Vision sebelumnya, sepenuhnya ditransfer ke Fang Yuan dan Bai Ningbing. Sekaligus, banyak lebah jarum hiruk-pikuk mengepakkan sayap mereka dan menghujani keduanya. Bai Ningbing tercengang. Mengapa kamu masih tidak berlari? Fang Yuan berbalik dan pergi, mengambil langkah besar. Diingatkan seperti ini, Bai Ningbing segera berbalik dan mengejar Fang Yuan. Kelompok lebah jarum hiruk-pikuk ada di belakang mereka, mengejar tanpa henti. Fang Yuan berlari di depan sementara Bai Ningbing tertinggal. Mereka tidak memiliki gu tipe gerakan, sehingga Bai Ningbing dengan cepat ditangkap oleh kelompok lebah. Celah-celah, Bai Ningbing mengaktifkan kanopi langit gu, dan baju besi putih muncul tetapi langsung berkedip, menerima hampir 1000 serangan hanya dalam sekejap. Jarum lebah jarum kegilaan sekeras baja, sangat kokoh. Bersama dengan terbang berkecepatan tinggi mereka, itu tidak kalah dengan serangan hujan jarum. Jumlah besar, menyebabkan perubahan kualitatif. Esensi purba Bai Ningbing terus berkurang, serangan kelompok lebah tidak bisa diremehkan. Yang lebih meresahkan, adalah bahwa beberapa lebah jarum hiruk-pikuk telah menjadi gu. Lebah jarum hiruk-pikuk peringkat 3 gu memiliki kemampuan menusuk, jadi bahkan kanopi langit gu tidak bisa bertahan melawannya. Punggung Bai Ningbing dengan cepat tertusuk dan dia berdarah, menyebabkan dia mendengus kesakitan, sementara kecepatan larinya menembus batas biasanya karena rangsangan. Bai Ningbing tidak pernah berpikir dia bisa berlari secepat itu sendiri. Dengan kecepatannya, sepertinya batu gunung dan pepohonan terbang ke arahnya, dan dia harus berkonsentrasi dengan seluruh pikirannya untuk menghindarinya. Jika dia tersandung oleh sesuatu, lebah akan mengelilinginya pada kesempatan pertama. Di bawah serangan seperti itu, dia adalah daging mati. Dengan Bai Ningbing di belakangnya menekan, situasi Fang Yuan jauh lebih baik. Dia mengaktifkan esensi purbanya, menyuntikkannya ke carapes gu di punggungnya. Kulit di punggungnya menjadi tidak rata, sedikit menonjol dan menjadi pelindung kulit buaya yang keras dan tebal. Lebah jarum hiruk-pikuk biasa tidak bisa menembus pelindung kulit buaya, dan beberapa lebah gu tertarik oleh Bai Ningbing. Setelah berlari selama 15 menit lagi, lebah masih mengejar tanpa henti. Fang Yuan dan Bai Ningbing terengah-engah saat kecepatan mereka mulai berkurang. Ada harapan, ada danau di depan. Saat situasinya berubah mengerikan, Fang Yuan tiba-tiba berteriak. Bai Ningbing sangat gembira. Pepohonan menjadi kurang padat saat cahaya putih biru muncul, meluas di dalam tanaman hijau. Keduanya bergegas keluar dari hutan, dan sebuah danau terlihat. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dan dengan celepuk, dia melompat ke danau. Bai Ningbing mengikuti dari belakang. Swiss-swiss. Lebah jarum yang hiruk-pikuk ingin mendapatkannya, menyelam ke dalam air juga. Armor putih Bai Ningbing bergetar hebat, saat dia menerima sejumlah besar serangan. Saat rasa sakit yang hebat menghantamnya, dia menggigit bibirnya dan mendayung dengan tangannya, berenang menuju bagian air yang lebih dalam. Sesaat kemudian, Fang Yuan dan Bai Ningbing muncul dari pantai yang berlawanan. Bau sarang lebah di tubuh mereka telah hilang, dan ketika melihat kembali ke tempat aslinya, ada sejumlah besar lebah jarum hiruk-pikuk yang berterbangan dengan marah, menyerang air karena frustrasi. Meskipun lebah jarum yang hiruk-pikuk kecil, mereka tangguh. Bahkan jika mereka jatuh ke danau, selama tidak terlalu dalam, mereka akan muncul kembali. Sialan, Bai Ningbing mengutuk, masih merasakan ketakutan yang tersisa sebelumnya. Ekspresinya jelek. Baik itu Xuan Yuan Divine Vision, atau kelompok kera putih, atau bahkan kelompok lebah jarum yang hiruk-pikuk, tidak satu pun dari mereka adalah orang-orang yang bisa dia hadapi. Jika tadi malam dia ditemukan oleh Xuan Yuan Divine Vision, dia akan menjadi makanannya. Kultivasi peringkat 3 di dunia alam yang kejam ini, adalah bagian bawah hierarki. Aku sudah cukup, kapan kita akan mencapai Gunung Baigu? Shush, diam. Ekspresi Fang Yuan serius, dia setengah berjongkok saat jarinya menyentuh sisa-sisa api yang telah dipadamkan sebelumnya.
Bai Ningbing langsung mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak dapat disangkal, ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh manusia. Air danau tenang, memantulkan langit biru jernih dan awan putih. Bahkan setelah kehilangan pengejaran lebah jarum hiruk-pikuk, suasana hati Fang Yuan dan Bai Ningbing serius. Karena di depan mereka, ada jejak yang tertinggal yang menandakan area ini pernah digunakan oleh orang untuk menyalakan api dan memasak daging. Rumput telinga komunikasi bumi. Fang Yuan, berkemauan dan akar tumbuh dari telinganya, saat mereka memanjang ke tanah dan menggali jalan masuk, pendengaran Fang Yuan menjadi berkali-kali lebih kuat. Setelah mendengarkan sebentar, ekspresinya mengendur, karena tidak ada yang menyergap di sekitarnya. Segera setelah itu, dia pergi ke sisa-sisa api dan menyentuh abu, tidak melepaskan bukti apapun yang bisa dia temukan. Kebakaran dimulai setengah bulan yang lalu, pihak lain sendirian dan seharusnya tidak berada di dekatnya. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menyimpulkan dari temuannya. Sendirian, Gu Master dari klan harus melakukan perjalanan 5. Sepertinya orang ini adalah Gu Master Iblis. Bai Ningbing mengerutkan kening saat dia menghela nafas. Jika itu adalah Master Gu dari klan, mereka akan menjadi Master Gu yang benar, dan ada harapan untuk berinteraksi. Jika itu adalah Gu Master Iblis, begitu mereka bertemu pertempuran terjamin. Situasi ini, bukan karena orang benar itu baik, sedangkan orang iblis itu jahat. Tetapi karena ketika seseorang sendirian, mereka akan menampilkan sifat asli mereka, tidak ada pengekangan di alam liar, sehingga mereka bertindak tanpa syarat. Master Gu yang benar, bergerak berkelompok. Ketika mereka menangani masalah, mereka akan memikirkan pendapat orang-orang yang bersamanya, sehingga mereka akan bertindak lebih dekat dengan norma masyarakat. Master Gu Iblis sering bergerak sendirian, dan sangat waspada, memiliki naluri yang kuat terhadap bahaya. Tanpa ada yang bisa diandalkan, mereka akan selalu bertindak untuk menentukan dan memastikan keselamatan mereka sendiri. Ini bukan kabar baik bagi Fang Yuan dan Bai Ningbing. Saat bertemu Gu Master berbasis klan yang benar, mereka bisa menghindari pertempuran. Tetapi jika mereka bertemu dengan Master Gu Iblis, pasti akan ada yang bertarung, kecuali mereka menunjukkan kekuatan yang cukup yang akan menyebabkan Master Gu Iblis menyusut karena takut dan curiga. Sayangnya, Master Gu yang bisa berkeliaran di sekitar hutan belantara ini sendirian memiliki kultivasi sekitar peringkat 4, dan metode khusus mereka sendiri. Berapa banyak orang lemah yang akan ada? Untuk Fang Yuan dan Bai Ningbing, satu adalah peringkat 3 baru sementara yang lainnya adalah peringkat 1 tahap awal. Tanpa cacing Gu yang cukup untuk menutupi semua lapangan, bahkan ketika mereka bepergian di hutan, itu penuh bahaya dan setiap langkah adalah pertaruhan yang sulit. Jika mereka bertemu dengan Master Gu Iblis, kemungkinan besar mereka akan selesai. Untungnya kami menemukan jejak api unggun ini, jadi mulai sekarang kami tidak boleh terburu-buru dalam perjalanan kami, tetapi memulihkan diri dan setidaknya memperbaiki luka kami saat ini kembali ke kesehatan penuh, kata Fang Yuan. Bai Ningbing mengangguk. Setelah diingatkan, dia juga merasakan punggungnya sakit. Fang Yuan memanggil bunga tusita, mengeluarkan perban dan obat, memberikan sebagian besar kepada Bai Ningbing. Meskipun area pertahanan cara Pae Gu kecil, biasanya tidak berguna, kali ini sangat membantu Fang Yuan. Dan karena Bai Ningbing menarik sebagian besar daya tembak, Fang Yuan hampir tidak mengalami luka. Dia dengan cepat menangani lukanya, dan bergegas untuk membantu Bai Ningbing. Bai Ningbing melepas kemeja atasnya. Banyak lubang seukuran ujung jari memenuhi punggungnya, menyebabkan ketakutan bagi siapapun yang melihatnya. Lebah jarum kegilaan adalah peringkat 3, jumlahnya besar dan juga memiliki kemampuan menembus itu melawan kanopi langit Gu. Tapi Bai Ningbing juga menggunakan otot es Gu sebelumnya, jadi dengan 2 lapisan pertahanan, nyawanya diselamatkan. Cek-cek, Bai Ningbing mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam saat dia menahan rasa sakit membersihkan lukanya. Segera setelah itu, lukanya diperban. Fang Yuan meletakkan tabung obat kosong dan perban terakhir yang tersisa ke dalam bunga tusita. Kami memiliki sedikit obat yang tersisa, sama dengan perban. Meskipun kami telah hemat dan bahkan menggunakan kembali perban ketika kami bisa, sepertinya kami benar-benar perlu menemukan Gu penyembuhan sesegera mungkin. Fang Yuan berdiri dengan ekspresi serius. Obat adalah barang yang dapat dibuang, dan sulit dibuat, dan membutuhkan waktu untuk dikumpulkan.
Jika mereka memiliki Gu penyembuhan, tidak hanya efeknya yang lebih baik, itu juga menggunakan esensi purba yang dapat dipulihkan secara alami. Dengan perbandingan ini, yang unggul menonjol dengan mudah. Tapi cacing Gu yang ideal terlalu sulit ditemukan. Yang benar adalah, dalam setengah bulan ini, mereka menghadapi banyak peluang, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, atau itu adalah lingkungan yang tidak pantas, tidak memiliki persiapan yang tepat untuk menangkap Gu. Kita harus mendapatkan Gu penyembuhan. Tapi sebelum itu, saya punya masalah di sini, kata Bai Ningbing tiba-tiba. Masalah apa? Fang Yuan mengangkat alisnya. Bai Ningbing telanjang di atas dan dia berbalik dan menunjuk ke dadanya. Dua gumpalan daging ini, mereka menghalangi. Ketika saya berlari mereka akan melompat kemana-mana, dan bahkan dalam pertempuran mereka adalah beban. Saya ingin memotongnya, tetapi saya khawatir cederanya akan terlalu parah. Tanpa cacing Gu yang menyembuhkan, aku mungkin mendapat lebih banyak masalah. Dia adalah jenius klan Bai, fokus pada kultivasi. Dia hampir tidak tahu apa-apa di luar itu, sehingga memiliki sedikit perhatian terhadap wanita. Meskipun Bai Ningbing telah berubah menjadi seorang gadis, dia telah hidup sebagai seorang pria sepanjang hidupnya, sehingga dia tidak peduli dalam pikirannya dan tidak memperlakukan tubuh ini sebagai sesuatu yang sakral. Bagaimanapun, dia tahu bahwa yang Gu yang dimiliki Fang Yuan dapat mengembalikannya tubuh laki-laki. Dengan demikian, Bai Ningbing tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang gadis. Fang Yuan menatapnya tanpa emosi. Akan ada terlalu banyak masalah dengan memotongnya, Anda bisa membungkusnya. Bungkus apa? Bai Ningbing bertanya. Gunakan perban untuk membungkus dada Anda dan memperlakukan mereka seperti luka. Kemudian mereka akan diperbaiki di tempatnya, kata Fang Yuan. Ekspresi Bai Ningbing tidak berdaya dan sedih, menghela nafas. Sai, itu yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang. Matahari berangsur-angsur tenggelam saat langit malam turun. Ada aliran binatang buas yang datang ke danau untuk minum air, dan keduanya tidak berani tinggal lama di sana. Fang Yuan menemukan gua yang terbentuk secara alami di tebing curam terdekat. Meski sedikit sempit, itu aman. Setelah membersihkan burung-burung yang tinggal di dalamnya, tempat itu menjadi tempat tinggal sementara mereka. Beberapa hari kemudian, luka Bai Ningbing sebagian besar pulih. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka, menuju Gunung Baigu. Tetapi mengingat Gu Master Iblis misterius itu, dalam perjalanan ini Fang Yuan ekstra berhati-hati, terus-menerus berhenti dan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi untuk memeriksa sekeliling. Pada hari kedua perjalanan mereka, kehati-hatian mereka menuai mereka pahala yang baik. Dia menemukan kayu yang terbakar di bawah pohon, jelas disebabkan oleh Gu Master Iblis. Pada hari ketiga, mereka memeriksa jejak pertempuran sengit di dekat sungai. Mayat ular piton hijau besar tergeletak di sana, dagingnya sepenuhnya dimakan oleh binatang buas, hanya menyisakan kerangka. Tanah penuh dengan sisiknya, dan sungai bahkan bergerak di jalur baru, setelah banyak pohon dipatah dan ditebang. Fang Yuan mengamati sebentar, nadanya rileks, guru Gu Iblis itu pernah bertempur sengit di sini. Dengan ular piton hijau, ini adalah ular piton hijau Raja 100 binatang. Untuk menjalani pertarungan seperti itu, tampaknya Master Gu Iblis ini juga memiliki kultivasi peringkat 3. Namun meski begitu, Fang Yuan tidak ingin bertemu dengan Gu Master Iblis ini. Dia lebih suka berurusan dengan binatang buas yang tidak cerdas atau Gu Master. Gu Master memiliki kecerdasan, dan akan menggunakan setiap kekuatan dengan bijak. Master Gu Iblis peringkat 3 memiliki ancaman yang jauh lebih besar bagi Fang Yuan dan Bai Ningbing dibandingkan dengan lebah jarum frenzy. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, dan pada sore hari itu, keduanya menemukan jejak Gu Master Iblis sekali lagi. Master Gu Iblis ini terluka. Ada beberapa daging yang dipotong, di tanah di sini, jadi sepertinya Gu Master diracuni, kata Fang Yuan. Di bumi, tidak ada ular piton beracun. Tapi di sini, mereka sangat umum. Setelah mendengarnya, mata Bai Ningbing bersinar terang. Tidak dapat disangkal ini adalah kabar baik. Semakin lemah Gu Master Iblis, semakin menguntungkan bagi mereka. Selama beberapa hari berikutnya, jejak yang ditinggalkan oleh guru Gu Iblis meningkat. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan menyimpulkan bahwa mereka semakin dekat dengan Gu Master Iblis yang terluka. Ekstra hati-hati,
Saya dapat menyimpulkan bahwa cedera Gu Master ini semakin parah, dan racun ular piton hijau telah menginfeksi tubuhnya dengan parah. Tetapi karena ini, sikap Gu Master Iblis akan dengan mudah menjadi lebih ekstrim, Fang Yuan mengingatkan Bai Ningbing. Pertempuran pasti akan ditangani oleh Bai Ningbing. Kultivasi tahap awal peringkat 1 Fang Yuan tidak berguna. Keuntungan terbesar sekarang adalah musuh berada di tempat terbuka, sementara Fang Yuan dan Bai Ningbing bersembunyi. Keduanya bergerak dengan lebih waspada dari sebelumnya. Mereka bergerak lebih lambat, dan bergerak dengan jarak yang lebih sedikit dari sebelumnya. Akhirnya, pada suatu sore, Fang Yuan membuka matanya, menjaga akarnya keluar dari telinganya. Saya menemukan Gu Master Iblis itu. Orang itu ada di gua itu, pada nafas terakhir mereka. Baru tadi, dia mendengar suara napas manusia di gua itu. Serang saat musuh lemah. Bai Ningbing bercita-cita untuk bertarung, mengungkapkan kekejaman di matanya. Tapi dia dihentikan oleh Fang Yuan. Bersabarlah, kita tidak perlu mogok. Dengan situasi ini, hanya dalam beberapa hari dia akan mati karena racun. Begitu, niat membunuh Bai Ningbing berkurang. Tapi saat ini, keduanya di luar, mengapa repot-repot bersembunyi? Aku sudah menemukanmu. Suara lemah datang dari gua. Mendengar ini, jelas bahwa Gu Master Iblis itu adalah wanita. Ekspresi Fang Yuan berubah, segera mundur. Apakah kamu tidak menginginkan batu purbaku, cacing buku? Suara itu datang dari gua lagi. Fang Yuan dan Bai Ningbing bergerak lebih cepat. Meskipun pihak lain lemah, nadanya tegas. Pasti ada beberapa jebakan yang dipasang yang memungkinkannya untuk tidak takut. Selain itu, tidak ada yang cukup bodoh untuk mengambil risiko dengan orang yang sekarat. Pergi setelah datang ke sini. Hehe. Tidak ada jalan keluar yang mudah, kalian semua akan tinggal. Tiba-tiba, sebuah mayat keluar dari gua. Semua terserah Anda. Tubuh Fang Yuan berkedip, menyembunyikan kehadirannya. Bai Ningbing mendecakkan lidahnya, mengaktifkan kanopi langit Gu dan memanggil Chainsaw Golden Centipede, menyerang musuh. Keduanya bertarung selama 3 putaran, dan Gu Master Iblis ditekan. Dia adalah seorang wanita parubaya tanpa sepatu, memiliki kaki besar dan bulu hitam tebal tumbuh di telapak kakinya. Wajah dan anggota tubuhnya memiliki warna hijau yang aneh, itu disebabkan oleh racun ular piton hijau. Setelah beberapa saat, Gu Master wanita iblis secara bertahap tidak bisa bertanding. Tiba-tiba, dia melangkah ke tanah dengan kuat dan melompat kembali ke dalam gua. Bai Ningbing mengejar tanpa henti. Jangan kejarnya. Fang Yuan tiba-tiba mengingatkan, tetapi tidak berhasil tepat waktu. Bam! Ledakan keras terjadi tepat di bawah kaki Bai Ningbing saat seluruh tubuhnya tertiup angin. Bebatuan dan pecahan beterbangan, saat asap membubung ke udara. Bai Ningbing dikirim terbang ke tanah, tetapi dengan lompatan, dia berdiri lagi. Dia memiliki perlindungan dari Sky Canopy Gu dan tidak terluka, tetapi Sky Canopy Gu di bukaannya menerima benturan, baju besi putihnya memudar setidaknya 30%. Apa-apaan? Bai Ningbing mengutuk, berkonsentrasi dan melihat ke atas. Lokasi ledakan telah berubah menjadi kawah 2 hingga 3 meter. Di dalam gua, Gu Master wanita iblis tertawa puas, bagus. Bahkan jika aku tidak membunuhmu kali ini, datanglah padaku lagi jika kamu punya nyali, wanita kecil. Bai Ningbing mendengus. Meskipun dia marah, dia bukan orang yang impulsif. Selama ledakan sebelumnya, meskipun kanopi langit Gu melindunginya, jika dia menerima beberapa pukulan lagi, kanopi langit Gu akan dihancurkan. Apa itu sebelumnya? Sebuah ledakan tiba-tiba meledak dari tanah, jadi jika saya meninggalkan tanah, apakah saya bisa menghindari serangan seperti itu? Bai Ningbing berpikir dalam hatinya. Dia tidak bodoh, meskipun naif dan murni di beberapa bidang, dan naluri dan kecerdasan bertarungnya masih pada tingkat jenius. Saya tidak memiliki Gu terbang, dan jika saya melompat, saya pasti akan menyentuh tanah. Tidak, saya tidak perlu menyerang. Kata-kata orang ini sebelumnya mencoba menghasutku untuk menyerang, hehe. Berpikir begitu, Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu kamu aman jika kamu bersembunyi di dalam gua? Aku hanya harus berkemah di sini, kamu akan keluar pada akhirnya. Hahaha, kalau begitu tunggu sepuasnya. Saya telah menyiapkan makanan dalam jumlah besar, dan Anda rentan terhadap cuaca di luar, jadi mari kita lihat siapa yang akan bertahan lebih lama dari yang lain. Guru Gu wanita iblis membalas.
Bai Ningbing tertawa dingin, semakin lama mereka menyeret, semakin bermanfaat baginya. Karena Gu Master wanita iblis ini diracuni oleh ular piton hijau, dia akan menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Gu Master wanita iblis. Kami bertemu secara kebetulan di alam liar, kami murni lewat. Mendesah, membuat segalanya sulit bagi Anda, sama dengan membuat hidup sulit bagi diri kita sendiri. Saya harap kita tidak bertemu lagi. Selamat tinggal. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Pergi kemana? Dia hanya Master Gu peringkat 3, selama kita memahami metode ledakan itu, kita yakin akan menang. Bai Ningbing mengerutkan kening. Fang Yuan mendengus, kamu juga peringkat 3, tapi aku peringkat 1. Mari kita cepat dalam perjalanan, berhentilah menciptakan begitu banyak masalah. Lebih baik aman daripada menyesal. Bai Ningbing tercengang, tetapi dengan cepat mengerti Fang Yuan sedang berakting. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia rencanakan, dengan pemahamannya tentangnya, dia memutuskan untuk bekerja sama dengannya, berpura-pura marah, kamu selalu sangat pengecut, menghela nafas, tidak apa-apa, aku akan menyelamatkan hidupmu. Dia memandang Gu Master wanita iblis dalam-dalam, tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Segera setelah itu, dia mengikuti Fang Yuan ke hutan, keluar dari bidang penglihatan Gu Master wanita iblis. Setelah mereka mendapatkan jarak yang cukup, Bai Ningbing memecah keheningan, teknik ledakannya itu tidak menjadi masalah. Ketika dia melawan saya sebelumnya, dia tidak menggunakannya. Hanya ketika dia melangkah ke dalam gua, dan aku masuk ke jangkauan, ledakan itu terjadi. Saya kira dia mengubur Gu sebelumnya, dan tidak dapat memindahkannya. Kita bisa memikat sekelompok binatang buas dan menggunakannya untuk menguji jebakannya. Kata-kata ini sepenuhnya menampilkan bakat Bai Ningbing untuk berperang. Tapi Fang Yuan tertawa, malah bertanya, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Bai Ningbing tercengang. Fang Yuan menyipitkan matanya bersinar terang, menurut apa yang kamu katakan, memikat sekelompok binatang buas untuk menguji jebakannya, lalu apa? Memaksanya menemui jalan buntu, begitu dia tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk berperang, setidaknya membawa salah satu dari kita bersamanya. Bahkan jika kita bertahan, kita akan menderita kerugian. Plus, bahkan jika kita mengalahkannya, dia akan membawa pikiran, tidak meninggalkan sesuatu yang berharga bagi kita, dan menghancurkan semua cacing gunya. Bagi seorang Gu Master untuk menghancurkan cacing gunya sendiri, hanya perlu dipikirkan. Kami tidak memiliki metode untuk mencegahnya, jadi setelah kami membunuhnya, kami tidak akan mendapatkan cacing gu. Apa manfaatnya bagi kita? Bai Ningbing mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka telah menjaga dari Gu Master Iblis ini, takut disergap olehnya, itu untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi begitu mereka mengetahui bahwa dia tidak terlalu kuat, niat mereka berubah total. Itu untuk membunuh Gu Master Iblis yang lemah ini, dan mengambil cacing gunya, memperkuat diri mereka sendiri. Cacing gu liar ada dari semua jenis, tetapi mereka yang memiliki pangkat yang cocok dan mudah diberi makan sedikit. Cacing Gu Master Gu semuanya dipilih dengan cermat, dengan mempertimbangkan semua aspek. Jika mereka bisa diperoleh, itu akan jauh lebih baik daripada menangkap cacing gu liar. Tetapi sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan cacing gu setelah membunuh musuh mereka. Selain mati dalam pertempuran, Gu Master hanya perlu satu pemikiran untuk memerintahkan cacing gu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Banyak dari mereka yang kalah memiliki cukup waktu untuk bereaksi, dan tidak akan meninggalkan cacing gu mereka kepada musuh bebuyutan yang membunuh mereka. Tidak akan sulit untuk membunuh Gu Master Iblis ini. Tetapi untuk mengambil semua cacing gunya, itu akan sulit. Apakah kamu tidak punya plunder gu? Bai Ningbing bertanya. Satu penjarahan gu bisa memiliki sedikit efek. Berurusan dengan binatang buas masih baik-baik saja, tetapi melawan Gu Masters, untuk berhasil kita harus memenuhi kondisi yang keras. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Bai Ningbing tiba-tiba memikirkan sesuatu, khawatir. Jika kita pergi seperti ini dan akhirnya membiarkannya melarikan diri dengan mudah, apa yang akan kita lakukan? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berkata dengan percaya diri, dalam waktu singkat, dia tidak akan melarikan diri. Master Gu yang benar, baik berbasis klan atau sekte, akan menerima tingkat pengasuhan,
dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, Master Gu Iblis seringkali kualitasnya tidak merata. Beberapa adalah pengkhianat jalan yang benar, sehingga orang-orang ini telah dilatih dan memiliki fondasi Gu Master. Namun, beberapa adalah petani atau pemburu yang memperoleh kesempatan untuk membangkitkan bukaan mereka, mendapatkan warisan dan dianggap setengah matang. Master Gu wanita iblis ini memiliki aksen kasar dan taktik bertarung yang buruk. Dia juga tidak memiliki pengalaman bertahan hidup yang cukup. Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan jejak, dan bahkan setelah terluka, dia tidak menyembunyikan jejak darahnya. Saya melihat bahwa tubuhnya tangguh dan sehat, memiliki tangan dan kaki yang besar. Dia kemungkinan besar seorang petani, hanya beruntung mendapatkan warisan. Fang Yuan melanjutkan menganalisis, ledakan sebelumnya seharusnya adalah gu rumput peringkat 2 yang dia kubur sebelumnya, yang disebut kentang guntur hangus. Tidak peduli siapa yang menginjaknya, ledakan akan terjadi. Seorang petani-petani, berapa banyak pengetahuan yang bisa dia miliki. Mendapatkan racun ular piton dan tidak dapat menyembuhkannya dengan luka-lukanya yang memburuk, dia merasa ketakutan dan tidak aman, sehingga dia tanpa sadar menanam banyak kentang guntur hangus di depan gua. Jika kita memaksanya, dia mungkin melakukan beberapa hal ekstrim. Tetapi jika kita pergi dengan sengaja, dia akan bernafas sejenak dan untuk sementara menenangkan emosinya. Dia bahkan mungkin curiga apakah kami benar-benar pergi atau tidak. Ada bahaya di luar, dan dia mungkin bertemu dengan kita. Sementara itu, kentang guntur caret itu memberinya jaminan terbesar. Jadi dalam waktu singkat ini, dia tidak akan pergi. Bai Ningbing tanpa ekspresi, mendengarkan dengan tenang. Sebanyak dia menyangkalnya, dia harus setuju dengan analisis Fang Yuan. Apa yang dia katakan masuk akal, hampir seperti dia bisa melihat peristiwa di hadapannya, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Kamu menganalisis dengan baik, tapi dia memiliki racun padanya, tidak ada cara untuk menyeret. Dia akhirnya akan meninggalkan gua, balas Bai Ningbing. Fang Yuan mengangguk, menunjuk ke telinga kanannya, jadi, kita harus mengawasinya. Rumput telinga komunikasi bumi Gu, meskipun hanya peringkat 2, memiliki jangkauan yang jauh lebih besar daripada kebanyakan cacing Gu peringkat 3. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya. Keputusanmu juga bermasalah. Mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi membutuhkan pengeluaran esensi purba yang berkelanjutan. Bahkan jika Anda memiliki teratai harta karun esensi surgawi dan dapat memulihkan esensi purba dengan cepat, upaya satu orang pada akhirnya terbatas. Anda harus istirahat dan tidur, Anda tidak bisa memeriksanya sepanjang waktu kan? Menghadapi kecurigaan ini, Fang Yuan memutar matanya, kenapa kamu menjadi bodoh? Ada salah satunya dan kita berdua. Cacing Gu bisa dipinjamkan, sehingga mereka bisa menggunakan rumput telinga komunikasi bumi Gu secara bergantian, dalam interval. Ekspresi Bai Ningbing membeku, rasa malu melintas di matanya. Brengsek, masalah yang begitu sederhana, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Dia mengertakkan gigi, menyesali kesalahannya sendiri. Fang Yuan tertawa diam-diam. Akar masalahnya adalah bahwa Bai Ningbing tidak ingin Fang Yuan menekannya, sehingga dia tanpa sadar ingin membalas Fang Yuan sebanyak yang dia bisa, malah menyebabkan dia kehilangan arahnya. Fang Yuan senang melihat balasan seperti itu, karena setiap kali Bai Ningbing gagal, itu akan menyebabkan dia ditundukkan lebih jauh. Penyerahan ini dapat diabaikan, tetapi itu adalah pengaruh yang halus, dan bahkan Bai Ningbing sendiri tidak dapat mendeteksinya. Suatu hari ketika dia akhirnya menyadarinya, dia sudah berada di bawah kekuasaan Fang Yuan. Bagi Fang Yuan, Gu Master wanita iblis ini hanya satu target, sedangkan Bai Ningbing adalah target kedua. Chen Cui Hua terkejut. Dia awalnya seorang petani, dan suatu hari ketika membajak ladang, dia jatuh ke dalam gua. Di dalam gua, dia menemukan mayat, dan menjadi Gu Master setelah menerima warisan secara tiba-tiba. Gu Guru, Chen Cui Hua tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi salah satu tuan Gu Master yang terhormat sendiri. Tetapi setelah kebahagiaan singkat, bencana terjadi. Seekor macan tutul gunung sebesar kerbau menyerang desanya dengan angin hijau mengelilingi tubuhnya. Seluruh desa musnah, dan dia dikejar oleh macan tutul gunung, tetapi berhasil melarikan diri karena cacing gunya. Setelah berkeliaran di hutan belantara selama setengah tahun,
cacing Gunya mati satu persatu, dan akhirnya, dia bertemu dengan ular piton besar. Meskipun dia membunuhnya, dia juga diracun sebagai akibatnya. Dan hari ini, dia bertemu dua Master Gu. Ini adalah ketiga kalinya dia bertemu Gu Masters. Dua yang pertama memberinya pelajaran yang menyakitkan, membiarkannya belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri. Tapi dia masih Master Gu setengah matang, sangat kekurangan fondasi. Memikirkan pertempuran sebelumnya, dia panik. Dia bukan pasangan gadis itu. Untungnya, dia telah mengubur banyak kentang guntur hangus sebelumnya. Dan untungnya, laki-laki itu lemah lembut dan pengecut, memilih untuk pergi. Chen Chuihua melihat tubuh mereka menghilang ke dalam hutan dan menghela nafas lega. Tapi dia tidak yakin bahwa mereka benar-benar pergi. Cacing Gu investigasinya bisa memungkinkannya untuk melihat semuanya dalam 350 langkah. Kejernihan itu seolah-olah mereka tepat di depannya. Tapi dia tidak memiliki penglihatan sinar X. Aku akan menunggu beberapa hari, aku akan keluar setelah 3 hari, pikir Chen Chuihua dalam hati. Pada titik ini, dia sudah belajar untuk waspada dan sabar. Bersambung.